Saudara, saya akan menyampaikan informasi tentang penangkapan dan penahanan dua kapal supertanker, satu dari Iran, yang satu dari Panama, yang sekarang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum. Saya didampingi oleh kepala Bakamla. Kalau di dalam hukum internasionalnya biasanya disebutnya Bakamla itu Indonesian Guard, Coast Guard, Indonesian Coast Guard. Ya. Kemudian ada Dirjen Perhubungan Laut dari Kementerian Perhubungan, kemudian ada Deputi 3 ya, bersama saya untuk menjelaskan ini karena sudah mulai muncul berita ini, maka saya jelaskan sejelas-jelasnya. Pada tanggal 24 Januari sebulan yang lalu itu Bakamla telah menangkap dan menahan dua kapal supertanker di perairan Indonesia. Jadi dua kapal ini masuk ke Indonesia, Lego Jangkar, kemudian berjejer begini. Karena itu kemudian ditangkap. Nanti cerita penangkapannya biar Pak Kabala Bakamla. Nah, karena ini terjadi di perairan teritori Indonesia, bukan terjadi di zona ekonomi eksklusif, tapi terjadi di dalam perairan Indonesia, sehingga di situ ada kedaulatan penuh negara Indonesia dan ada kedaulatan hukum, berlakunya hukum nasional. Maka kita tangkap dan kita tahan karena apa? Pertama, menurut kita melakukan pelanggaran undang-undang pelayaran, yaitu menyangkut soal rute pelayaran. Kemudian juga ada dugaan dia melakukan transshipment, jual beli minyak yang oleh undang-undang dilarang menjual beli minyak di laut itu. Lalu yang ketiga ada dugaan juga membuang zat-zat yang mencemari lingkungan laut kita. Itu juga sudah diteliti, dan kapal itu ini yang seharusnya dia pakai bendera tapi benderanya tidak ada. Nama kapalnya itu ditutup bahwa dia kapal, misalnya kapal dari Iran, kapal dari Panama, itu ditutup. Kemudian AIS-nya, sinar yang memberi sinyal bahwa ada kapal di situ, itu juga dimatikan. Sehingga di situ disimpulkan pertama ini pasti ada kesengajaan. Apalagi sampai berdua begitu. Apalagi sampai melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Dan di dalam kapal itu ditemukan senjata api, yang itu semua masih diselidiki sekarang. Nah, kami menyatakan bahwa sesudah kami koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, kemudian dengan Kapolri, dengan Kejaksaan Agung, dengan Kepala Staf Angkatan Laut, kita undang beliau-beliau dengarkan laporan dari Bakamla, kemudian rapat dilanjutkan ke kantor Menko Marinvest karena ini menyangkut laut, kejadiannya di laut, dan itu berarti secara ini juga pengelolaan, administrasi pengelolaannya itu tidak bisa lepas dari Marinvest. Kita rapat koordinasi berkali-kali sampai akhirnya kalau saya bicara hari ini, sudah beberapa hari ini pemerintah sudah menyatakan itu adalah tindak pidana dan kapal serta awaknya sekarang masih ditahan. Untuk selanjutnya akan ada proses hukum. Kita akan melakukan proses hukum itu karena itu terjadi di kedaulatan kita, kedaulatan teritori maupun kedaulatan hukum kita. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.